Dari kota Salatiga, di kaki Gunung Merbabu, Universitas Kristen Satyawacana menyambut dengan antusias kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak diluncurkannya MBKM pada bulan Januari 2020 oleh Mas Menteri, kemudian dikeluarkannya panduan-panduan MBKM oleh Kemendikbud, nah UKSW menyambut baik adanya MBKM. Di tingkat universitas, Rektor sudah mengeluarkan SK Rektor nomor 446 Kep Rek 11 tahun 2020 tentang pemberlakuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UKSW. Kebijakan pimpinan universitas terkait Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Kristen Satyawacana disambut dengan baik implementasinya, baik di tingkat fakultas maupun program studi, baik oleh dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Dengan perkembangan lingkungan sekitaran yang dinamis, pembelajaran di perguruan tinggi memang harus mengalami perubahan. Dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini menjadi peluang bagi kami, khususnya di FKIP, untuk mengimplementasikan kebijakan yang dulu sudah dirancang di Satyawacana. Kami dari Prodi S1 TI bersyukur sekali karena program pemerintah yang bernama kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menjadi salah satu solusi bagi kami jurusan informatika untuk mengejar cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Dari total 8 MBKM program pemerintah, ada beberapa yang sudah dilakukan di program studi S1 PG PAUD UKSW. Selama ini, bentuk-bentuk pembelajaran MBKM telah terlaksana dengan baik di UKSW, tetapi belum dilakukan pengukuran dampak implementasi kebijakan MBKM terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Untuk mengukur dampak kebijakan MBKM, maka dilaksanakan penelitian tentang dampak kebijakan MBKM terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di UKSW. Survei dibagikan melalui Sistem Informasi Akademik Satyawacana yang diakses oleh seluruh mahasiswa UKSW. Riset ini juga dijalankan dengan berkoordinasi antara semua pihak, baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Hasil penelitian di tingkat universitas menunjukkan bahwa kebijakan MBKM secara umum sudah cukup dipahami oleh sebagian besar dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Meski demikian, kebijakan sosialisasi harus terus digalakkan agar seluruh pihak lebih memahami secara utuh kebijakan tersebut serta bagaimana implementasinya. Dari sisi keterlibatan terhadap MBKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di UKSW sudah cukup banyak terlibat dalam operasional MBKM yang diselenggarakan baik di aras program studi, fakultas, maupun universitas. MBKM ini sangat jelas bahwa penelitian dosen itu kemudian diintegrasikan dengan mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat langsung merasakan materi di dalam kelas itu sesuai dengan experience dari dosen. Tenaga kependidikan seperti kami dilibatkan dalam rangka proses pengadministrasian terkait dengan mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan MBKM cukup memiliki dampak positif yang dirasakan baik oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, baik dari sisi peningkatan kompetensi mahasiswa, peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa, kemampuan problem solving, dan bermanfaat bagi kehidupan pasca kampus ketika mereka memasuki dunia kerja. Saya pernah mengikuti MBKM khususnya pada program asistensi mengajar dan penelitian dengan dosen. Saya sangat senang mengikuti MBKM ini karena saya mendapatkan banyak pengalaman di luar kelas. Akhirnya penelitian ini merekomendasikan penerapan 3 garda pertahanan untuk optimalisasi pelaksanaan MBKM di UKSW, dimulai dari kebijakan di level universitas, pengendalian di level unit fakultas dan prodi, serta monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal. Dengan demikian, diharapkan UKSW dapat mengoptimalkan kebijakan MBKM demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan Indonesia.